Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Nur Hajati Jasin, menduga ada pemaksaan para gelandangan dan pengemis di sana. Artinya, mereka telah dikoordinir oleh seseorang yang kemudian menyuruh mereka sebagai gelandangan dan pengemis. Dan untuk laporan terkait ini, Tribuners selengkapnya akan disampaikan rekan Mesya Marasabesi, reporter dari Tribun Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Baik, halo selamat siang Dea dan juga Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang saat ini mulai menjamur di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut Kepala Dinas Sosial, Nur Hajati Jasin menduga bahwa keberadaan para gelandangan dan pengemis di Ambon ini kemungkinan punya tuan. Artinya mereka ini telah dikoordinir oleh seseorang yang kemudian seseorang ini menyuruh mereka untuk menjadi gelandangan dan pengemis di Kota Ambon. Kemudian Tribuners, kata Nur Hajati Jasin, dia mengatakan bahwa sudah beberapa kali dari Dinas Sosial dan juga Satpol PP melakukan razia untuk para gelandangan dan pengemis ini. Dan dari razia yang dilakukan, mereka sudah coba menggali informasi lebih dalam terkait dengan asal-usul dari para gelandangan dan pengemis ini. Mereka juga sudah sempat menyinggung soal siapa tuan dari mereka. Namun para gelandangan dan pengemis ini tetap tutup mulut. Bahkan dari Nur Hajati Jasin juga sudah sempat mengancam akan menghapus nama orang tua mereka dari program pemerintah Keluarga Harapan ya, PKH. Namun mereka juga masih tetap tutup mulut, tidak mau menyampaikan informasi yang sebenarnya oleh kepada Dinas Sosial. Dan Tribuners, berdasarkan data dari Dinas Sosial itu ada sebanyak 300 gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Ambon. Mereka ini tersebar di beberapa titik yang ada di Kota Ambon, misalnya di kawasan underpass atau tepatnya di depan kantor pertanahan atau BPN, kemudian di kawasan jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan salah satu mal yang ada di Kota Ambon, yaitu MCM Ambon. Dan juga mereka biasanya ada di rumah-rumah kopi yang juga tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kota Ambon dan lokasi lainnya. Dan Tribuners, dari Dinas Sosial sendiri sudah coba untuk akan melakukan pembangunan rumah singgah untuk menampung para gelandangan dan pengemis ini, namun masih anggaran, Tribuners. Oke, demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Mesya untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Nur Hajati Jasin selengkapnya. Iya, katong kan biasanya kan katong rahasia. Sekarang rahasianya katong bawa di mana? Karena katong saja kantor, katong cuma sewa, kontrak. Dan punya ruangan untuk katong di Madura. Sampai sekarang katong belum punya rumah singgah. Sehingga kami sangat kesulitan untuk membina. Karena katong, kalau katong rahasia, habis itu katong kembalikan ke keluarga. 1 jam lagi katong lihat soalnya di jalan ulang. Tapi kalau katong punya rumah singgah, katong akan didikdom, binadom, kemudian katong kasih pemberdayaan buat keluarga. Ibu, tapi selama ini sih ada usulan dari Dinas Sosial sendiri untuk pengadaan rumah singgah. Setiap tahun katong usulkan. Usul.